Dilarang kampanye di stasiun dan di dalam komuter lain. Baik berupa bendera, stiker, poster, spanduk, pengeras suara, dan alat kampanye lainnya. Oke teman-teman, Ruda TPM. Hari ini adalah hari Rabu, tanggal 6 Desember 2023. Kita sudah selesai mengeksplor di sekitar kawasan transit Duku Atas terkait dengan Plaza Transit Simpang Tugu Duku Atas. Kita coba melihat ke arah lainnya teman-teman, yaitu proyek pembangunan terowongan bawah tanah yang mengintegrasikan perkantoran UOB 9 dengan stasiun Duku Atas MRT Jakarta ya teman-teman. Sudah seperti apa? Barangkali bisa kita eksplor dari luar ya teman-teman. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5. Paling tidak ada 5 moda ya di sekitar kawasan transit ini. Ada KRL, ada Transjakarta, ada MRT Duku Atas, ada KRL Bini City, dan stasiun LRT Duku Atas yang berada di sekitar Landmark Building ya teman-teman. Merupakan fasilitas terbaru dari moda transportasi massal di Jakarta. Ini MRT Jakarta ya teman-teman, stasiun Duku Atas BNI. Nah kita ingin lihat ke arah utaranya. Nah ini teman-teman ada memorable-nya, 30 April 2019, kawasan terintegrasi Duku Atas. Ada Pak Anies sebagai Gubernur DKI Jakarta pada waktu itu. Nah ini proyek pemasangan tambahan eskalator. Nah ini jalan Tanjung Karang kalau tidak salah ya teman-teman. Jadi sebelumnya sempat dijadikan sebagai situs Citayam Fashion Week ya teman-teman. Jadi salah satu bentuk kegiatan masyarakat yang berada di sekitar kawasan transit, yang waktu itu memang kawasan ini merupakan kawasan baru yang menjadi tempat tongkrongan baru anak muda, sehingga muncullah fenomena Citayam Fashion Week atau Sudirman Citayam Bojonggede Depok. Nah ini teman-teman, ini sekitar situsnya ada beberapa ikonnya di sini. Nah sudah kita bisa melihat ke arah UOB teman-teman, UOB 9, kawasan perkantoran UOB. Ada juga di belakangnya adalah Autograph Tower, merupakan gedung pencakar langit tertinggi di Jakarta saat ini. Dan yang sudah bisa kita lihat dari saat ini adalah dari arah sebelah sini, yaitu proyek integrasi perkantoran UOB dengan stasiun Duku Atas BNI teman-teman. Dan ada pekerjaan alat berat ya di sekitar UOB 9. Jadi merupakan terowongan bawah tanah pertama yang menghubungkan perkantoran. Adapun kawasan yang sudah terhubung melalui jembatan atau JPO, salah satunya ada di sekitar Lebak Bulus Grab, yaitu Simpang Temu Lebak Bulus, menghubungkan stasiun MRT Lebak Bulus dengan poin berupa kawasan bisnis. Ada hunian juga di sana. Namun untuk yang kasus ini, yaitu UOB, merupakan underpass, jadi terowongan di bawah tanah yang langsung terhubung ke stasiun Duku Atas BNI. Pemandangan ke arah Jalan MH Tamrin yang masih cukup ramai. Hari ini 6 Desember 2023 hari Rabu, pukul 10 lewat teman-teman. Ini adalah pemandangan di Plaza Stasiun Duku Atas BNI. Ada smart locker
Jadi teman-teman yang berasal dari luar daerah, kemudian salah satunya mungkin belum mendapat hotel, lalu ingin ikut salah satunya misalnya Car Free Day, lalu membawa barang bawaan bisa dititipkan di locker seperti ini ya teman-teman. Cukup banyak di Jakarta ini, ada di sekitar stasiun teman-teman ya. Dan saya baru melihat juga di sini ada di sekitar stasiun MRT, namun di area luarnya ya teman-teman. Jadi menggunakan pin ya untuk membuka dan menutupnya. Ada screen-nya juga untuk panduan penitipan barangnya. Jadi dilakukan oleh kita sebagai konsumennya ya teman-teman ya, tidak ada petugas. Otomatis ya. Nah ini teman-teman, kita bisa melihat ke arah Jalan Tanjung Karang dan ke arah pekerjaan terowongan integrasi. Kita akan melihat dari dekat ya, setelah melihat area di sekitar ini. Hari Rabu ini merupakan hari ke-9 dari apa teman-teman? Yaitu rangkaian Pilpres 2024, berikut juga pemilu Pileg ya. Jadi kampanye ke-9, hari ke-9 ya. Dan waktu untuk berkampanye cukup singkat, sekitar 75 hari saja. Artinya masih ada sekitar 66 hari lagi menjelang pencoblosan di 14 Februari 2024 yang akan datang, Februari ya. Barangkali teman-teman sudah punya referensi siapa yang akan dipilih, terutama di Pilpres. Mohon teman-teman yang memfollow Ruda TPM saja pilihannya harus rasional ya. Jangan sampai fanatisme menyebabkan hilang akal sehat. Semoga pada sesi kampanye ini teman-teman menjadi lebih lengkap ya wawasan untuk memilihnya, karena kampanye adalah merupakan salah satu untuk menyampaikan visi misi capres, bacawapres maksud saya, capres dan cawapres, karena sudah terdaftar di KPU sehingga sebutannya adalah capres dan cawapres. Nah ini teman-teman, Jaya Konstruksi merupakan salah satu kontraktornya yang mengerjakan proyek underpass atau penghubung, terowongan penghubung antara perkantoran UOB 9 ke arah stasiun Duku Atas BNI. Nah ini stasiunnya ke arah sini. Jadi kalau tidak salah sekitar 80 meteran ya terowongan yang akan menghubungkan perkantoran UOB dan stasiun Duku Atas BNI MRT Jakarta. Mudah-mudahan bisa segera terrealisasi. Dan kabarnya merupakan, walaupun dibangun oleh dana kolaborasi dengan swasta, teman-teman ya. Jadi Pemprov DKI berkolaborasi dengan pengembang dari kawasan UOB 9 ini. Dananya kalau tidak salah dari swasta sendiri, dari pengembang tentu saja. Namun bersifat publik ya teman-teman. Jadi boleh digunakan oleh umum. Kemungkinan di sana juga ada area komersial juga. Sebagai ciri khas dari fasilitas umum sekarang di Jakarta adalah walaupun ada halte, namun di situ juga ada area komersial dan sudah ditunjukkan di beberapa halte di sekitar Sudirman Tamrin. Area komersialnya berada di lantai 1. Nanti juga kemungkinan di kawasan ini juga akan ada area komersialnya, meskipun merupakan terowongan yang menghubungkan perkantoran ya teman-teman, tapi difungsikan sebagai area publik. Ini pemandangan lainnya di sisi selatan UOB yang mengarah ke Autograph Tower. Ada hunian juga Park Royal. Jadi sepertinya selain perkantoran, Autograph ini ada residennya ya. Kalau saya lihat ada Park Royal. Jaya Konstruksi sebagai kontraktornya
Sejauh ini proyek-proyek di Jakarta banyak dikerjakan oleh Jaya Konstruksi ya, baik pembangunan halte, pembangunan jembatan penyeberangan JPO. Jadi mereka merupakan rekanan yang cukup penting juga di pemerintahan DKI Jakarta ya. Suasana lalu lintas di Jalan MH Tamrin yang mengarah ke arah Bundaran HI. Dan ini pemandangan proyek pembangunan terowongan penghubung antara perkantoran Yobi mengarah ke stasiun MRT Duku Atas Beni yang berada di sekitar Jalan Tanjung Karang. Suasana lalu lintasnya cukup padat jelang Bundaran HI. Mudah-mudahan ke depan penggunaan transportasi pribadi semakin menurun ya, atau beralih sebagian ke penggunaan transportasi massal yang akan mengurangi juga emisi, mengurangi penggunaan bahan bakar dan mengurangi biaya, pemborosan biaya. Nah, terkait dengan hal itu, di masa kampanye hari ke-9 ini kita sudah mendengar pasangan atau paslon Amin merupakan paslon calon presiden dan calon wakil presiden nomor 1 untuk Pilpres 2024. Di 100 hari pertama bila mana terpilih, salah satu yang akan diukur adalah atau diprogramkan yaitu penggunaan transportasi umum. Dan melalui program adalah integrasi moda transportasi. Berikut juga pengendalian dari harga-harga bahan pokok atau sembako yang mahal. Jadi 100 hari pertama, pasangan calon Amin mentargetkan pengendalian bahan pokok yang sekarang lagi naik-naiknya teman-teman. Masyarakat atau warga cukup kesulitan dengan melambungnya atau melejitnya harga-harga bahan sembako di tengah kehilangan pekerjaan, di tengah kehilangan daya beli, karena banyak juga PHK dan lapangan kerja yang cukup sulit didapat, dihantam pula dengan inflasi yang cukup terasa di masyarakat. Dan jika paslon 1 terpilih, salah satu yang menjadi fokus adalah pengendalian bahan pokok dan integrasi moda transportasi. Seperti kita ketahui, selain di Jakarta, sepertinya memang di Jabodetabek lainnya, wilayah di luar Jakarta, praktis transportasi umum ini seperti akan punah ya teman-teman. Angkot yang dulu banyak sekarang sudah menua dan banyak tergusur juga oleh adanya transportasi online, baik kendaraan roda 2 maupun kendaraan roda 4. Termasuk juga penggunaan transportasi pribadi yang menggusur dari penggunaan transportasi publik sehingga mereka tidak bisa survive atau kalah bersaing ya teman-teman. Semoga teman-teman bisa memilih, menimbang-nimbang siapa yang layak untuk tampil di 2024 untuk merubah keadaan Indonesia yang praktis selama 2 periode atau 10 tahun terakhir. Daya beli masyarakat cenderung menurun ya teman-teman, dan tidak banyak beranjak dari income per kapitanya. Masih jauh dari indikator dari negara maju ya teman-teman, terutama kalau kita bandingkan dengan Malaysia yang paling dekat, kemudian dengan Thailand dan Singapura, kita masih cukup jauh ya. Masih di sekitar middle income yang menjadi jebakan ya. Sempat turun ke low middle income gitu ya. Jadi kita relatif, walaupun mungkin secara mercusuar banyak pekerjaan atau proyek-proyek yang dibangun oleh Pak Jokowi, namun secara keseluruhan income per kapita kita, masyarakat kita masih stagnan, tidak banyak berubah. Bahkan di level masyarakat bawah cenderung kesulitan menghadapi kenaikan harga bahan-bahan pokok teman-teman. Semoga menjadi pertimbangan teman-teman, terutama follower UDA.TPM, untuk memilih dengan tepat sesuai dengan rekam jejak. Salah satunya adalah yang sudah banyak memberikan gagasan-gagasan dalam visi misi menjelang pemilihan presiden ini adalah paslon 1 ya. Cukup banyak forum yang diikuti untuk menyampaikan gagasan dan termasuk paslon yang lengkap, tidak pernah absen dalam forum-forum diskusi dan siap memberikan penjelasan kepada masyarakat yang memberikan pertanyaan atau membutuhkan jawaban.